Selamat sore Bu Merlin. Selamat sore, Mita. Terima kasih ya Ibu Merlin sudah bisa menghadiri undangan saya untuk saya bisa menyelesaikan salah satu tugas saya tentang bagaimana meminta pendapat teman atas studi kasus dari Bu Tati. Boleh ya Ibu ya? Ya, silakan ya. Iya, baik Ibu Merlin. Jadi ini ada salah satu tugas saya selaku CGP, di mana saya mengundang Ibu Merlin untuk melihat studi kasus ini dan memberikan keputusan kira-kira apa yang akan nanti sebentar diputuskan. Dan karena itu mohon disimak kasusnya. Jadi kasus ini adalah kasus dari Bu Tati, guru kelas 5 SD. Jadi Bu Tati ini di kelas 5 SD ini kelasnya paralel. Seolah-olah kelas Bu Tati itu bersebelahan tepat dengan kelasnya Ibu Merlin. Ibu Tati ini dikenal guru yang sangat disegani atau dihargai oleh orang tua murid kelas 5 SD. Bu Tati juga sangat dihargai oleh pimpinan sekolah atau kepala sekolah dalam hal ini. Ibu Tati ini disegani juga oleh setiap anak murid karena sedikit tegas dan kadang-kadang galak, seperti itu. Dan karena itu, ada murid yang takut terhadap Ibu Tati, tetapi ada murid juga yang bisa menyesuaikan dengan karakter Ibu Tati tersebut. Ibu Tati juga selalu memberikan nilai yang baik kepada murid-muridnya. Suatu hari, ketika Ibu Merlin sementara mengajar, bersebelahan dengan kelasnya Bu Tati, tiba-tiba Ibu Merlin dengar suara tangisan seorang anak perempuan. Lalu Ibu Merlin keluar dari kelas yang Ibu Merlin ajar tadi. Ternyata kedapatan di hadapan Ibu Merlin ada siswa perempuan kelas 5 SD tadi yang sementara berlutut di atas bebatuan di tengah siang itu, tepat berhadapan dengan kelasnya Bu Tati. Jadi posisi siswa yang berlutut di bebatuan tadi tepat berhadapan dengan kelasnya Bu Tati. Tetapi Bu Tati seolah-olah tidak peduli, atau dalam hal ini Bu Tati acuh tahu, seolah-olah tidak mendengar tangisan tadi, tangisan anak tersebut. Dan Bu Tati terus melanjutkan proses pembelajaran atau proses mengajarnya. Sedangkan murid-murid yang sementara mengikuti proses pembelajaran Bu Tati, mereka sering-sering membuang pandangan keluar. Pandangan mereka ke arah teman mereka yang sementara nangis, sementara berlutut tadi. Kira-kira setelah Ibu Merlin melihat hal tersebut, apa yang Ibu Merlin lakukan? Iya Bu, ya yang pastinya saya akan berusaha untuk menyadarkan Ibu Tati tentang hal atau kejadian tersebut. Apalagi dilakukan untuk anak seusia yang masih kecil, seusia kelas 5 SD. Oh, gitu ya. Kenapa Bu? Mengapa sampai Ibu Merlin bisa atau Ibu Merlin mengambil tindakan atau mengambil keputusan untuk menyadarkan Ibu Tati dari hal tersebut seperti yang sudah Ibu Merlin kemukakan tadi? Mengapa?
Ya karena hal yang dilakukan Ibu Tati adalah salah menurut saya, apalagi anak seusia yang masih di bawah atau yang masih kecil kelas 5 SD seperti yang kejadian yang tadi itu Ibu ceritakan. Oh, begitu ya. Berarti Ibu Merlin berusaha untuk menyadarkan Ibu Tati karena Ibu Merlin tahu bahwa hal yang dilakukan Ibu Tati itu sebenarnya salah. Baik sekali. Sekarang pertanyaannya adalah ketika Ibu Merlin mau berusaha menyadarkan, sedangkan hari itu kan Ibu Tati sementara mengajar, otomatis di kelas itu wewenang sepenuhnya adalah dipegang oleh Bu Tati. Apakah Ibu Merlin mau interupsi atau bagaimana caranya Ibu Merlin untuk menyadarkan Bu Tati? Kira-kira bagaimana caranya, Bu? Ya, pas saya akan minta permisi kepada terlebih dahulu Ibu. Kemudian saya berbicara secara pribadi tentang anak itu. Kemudian saya menanyakan apa yang sebenarnya jadi kepada anak itu. Anak itu dihukum seperti itu. Tentunya saya berusaha untuk menanyakan maksud saya begini, saya menyadarkan Bu Tati bahwa ada banyak cara lain selain buat seperti itu kepada anak itu, apalagi anak itu masih berusia SD. Oh, baik. Berarti yang saya tangkap dari pembicaraan Bu Merlin, boleh saya ulangi, mungkin saja Ibu Merlin lakukan semuanya itu dengan bagaimana caranya Ibu Merlin lakukannya tadi, berarti Ibu Merlin meminta permisi terlebih dahulu ya Bu, kepada Bu Tati yang sementara mengajar. Oh, berarti misalnya kalau kita di sekolah seolah-olah Ibu Merlin minta permisi dulu, lalu misalnya Bu Tati itu saya, maka saya akan keluar dulu mengarah biarkan siswa di kelas, lalu saya pergi ke Bu Merlin dulu, baru bisa Bu Merlin ngomong pribadi dengan saya. Begitukah maksudnya, Bu? Bu, seperti itu, ya. Oh iya, baik. Saya sudah paham maksud Ibu. Baik sekali, Bu. Berarti ini Ibu melakukan keputusan atas dasar kemauan sendiri, tanpa harus melaporkannya ke kepala sekolah atau ke pihak yang lain. Ibu langsung begitu lihat, langsung ambil keputusan untuk membuat hal seperti tadi. Kira-kira nih Bu, yang Ibu sudah putuskan tadi, atau yang sudah Ibu ceritakan semuanya tadi, atas dasar apa, atau atas prinsip apa Ibu melakukan semua hal tadi? Prinsipnya saya sangat peduli terhadap orang lain dalam hal ini anak yang dihukum tadi. Ya, itu Ibu. Oh, berarti Ibu Merlin melakukan semua karena peduli terhadap orang lain ya, rasa peduli Ibu Merlin. Seperti yang saya sudah bilang, apalagi anak seusia SD. Ya, oke, baik Ibu Merlin, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Ternyata teman sejawat saya, Ibu Merlin adalah juga guru kimia. Kita kurang lebih saya juga sama seperti Ibu Merlin. Jika hal itu terjadi, minimal kita cepat ambil keputusan. Karena kalau tidak, nah seperti itu juga bisa dihukum dengan seperti itu juga kita kurang tega ya. Karena kayak tadi Bu Merlin bilang, atas dasar kepedulian terhadap orang lain. Terima kasih Bu untuk waktunya hari ini. Semoga di kemudian hari jika ada saya membutuhkan konfirmasi atau saya membutuhkan asumsi, bahkan membutuhkan
pemikiran-pemikiran Ibu ke depan. Jangan sungkan-sungkan untuk membantu saya ya Bu, agar kita bisa berkolaborasi bersama. Iya, Bu. Selamat sore Ibu Merlin. Sore Bu Nita. Terima kasih.